Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bihi salafuna sholihun wa nakhusu khususan ala man fataha hadhil qaryah syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi 'ala ni'amihi fi ayyami syahris safar. Alladzi arsadana ila ta'atihi wa litaqarrubi ilallah wahdarna an mukhalafatihi wa maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa qala azza min qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa hubbil mal. Al-hadis au kama qal. Hadratul Isa, para alim ulama, setianing para kiai, segenap para asati sesepuh bini sepuh, damani dumateng tokoh masyarakat wonten perumahan menika tanpa terkecuali allati sami'na wa ata'na. Boten kesupen dumateng takmir masjid Ar-Raudhah panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Cahyo ingkang kula sanget hormati, ugi sedaya pengurus masjid ingkang kula sanget hormati, anak-anak guru maja masjid yang saya banggakan, hadirin seluruh jamaah pengajian rutin setiap hari Jumat, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kanthi izin sahagitanipun Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang sangat bahagia ini kita bisa diberikan pertolongan oleh Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa secara istiqomah mengikuti kajian setelah ibadah sholat maghrib. Harapan dan doa semoga atas rawuh panjenengan sedaya wonten majelis menika, mugi-mugi dados amal ingkang keterami dening Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat sareng salam mugi-mugi Allah tansah netepaken dumateng junjungan kita
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat perjuangannya lah sehingga kita hari ini senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Kaji kita malam ini berkaitan tentang jalan menuju ridha Allah, agar kita menjadi kelompok orang-orang yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran, ulaika hum khairul bariyah. Maka satu di antaranya, mari kita sama-sama untuk terus menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga iman ini, kita rawat iman ini dengan sebaik mungkin, agar kita betul-betul istiqomah, senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang beriman pasti di hatinya diliputi rasa ketakutan. Takut ketika kita dipanggil oleh Allah, iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha untuk senantiasa selalu munajat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar iman ini betul-betul tetap melekat dalam hati kita. Itulah kenapa Imam Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada kita, ketika habis sholat jangan lupa kita munajat kepada Allah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata ainin la yanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khulud. Allahumma, ya Allah, kami memohon kepadamu imanan la yartaddu, akan sebuah keimanan yang tetap melekat dalam jiwa kami, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi kelompok orang-orang yang murtad, keluar dari barisan iman. Wa na'iman la yanfadduh, nikmat yang tiada habis, agar kami bisa mensyukurinya. Wa qurrata ainin la yanqati'u, ketenangan hati yang tiada habis. Baru setelah itu wa murafaqata nabiyyika, semoga kita senantiasa bisa bertemu dengan kekasihmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Di samping doa itu senantiasa kita munajatkan kepada Allah. Di samping itu mari kita sama-sama untuk senantiasa membina iman ini dengan sebaik mungkin. Untuk sama-sama bagaimana iman kita semakin hari semakin kuat.
untuk sama-sama ikhtiar zahir batin. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah senantiasa berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah. Kata Rasul, jaddidu, berbaharuilah iman kalian semuanya. Utuhkan iman kalian semuanya. Kokohkan iman kalian semuanya. Lalu para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Lalu bagaimana cara agar kami memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh? Bagaimana caranya kami bisa memperbaharui iman? Baru setelah itu Rasulullah menjawab, qala bikasrati qauli la ilaha illallah. Dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu para jamaah, setelah habis sholat, mari bacaan-bacaan setelah sholat kita istiqomahkan. Termasuk salah satu di antaranya memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Agar iman kita tetap utuh dalam diri kita. Kita berusaha agar bagaimana kita bisa terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perkuat tauhid itu dengan cara satu di antaranya memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kita berusaha agar bagaimana kita mampu merawat iman yang ada dalam diri kita. Imam Abu Bakar Ar-Razi telah memberikan fatwa al-iman fi qalbil mu'min kassajarah. Tumbuhnya iman di hati seorang mukmin, kata beliau, bagaikan tumbuhnya sebatang pohon. Kalau kita mau menganalisa agar pohon itu tumbuh dengan baik, agar iman kita tumbuh dengan baik, satu di antara faktor yang harus kita perhatikan adalah faktor lingkungan. Kita ada kewajiban agar bagaimana lingkungan kita betul-betul menjadi lingkungan yang senantiasa mencerminkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kewajiban kita bersama untuk terus menjaga, membentengi generasi anak-anak kita agar memiliki iman yang kuat. Tentunya bermula dari rumah tangga kita masing-masing. Kita jadikan rumah tidak hanya sekedar tempat istirahat. Kita jadikan rumah tidak hanya sekedar untuk tidur, tapi lebih dari itu, mari kita sama-sama jadikan rumah kita menjadi benteng pertahanan iman anak-anak kita, menjadi benteng pertahanan akidah anak-anak kita, menjadi benteng pertahanan ideologi anak-anak kita. Karena bagaimanapun, jika kita berharap generasi kita betul-betul menjadi generasi yang beriman kepada Allah, tentu bermula dari faktor rumah tangga yang ada dalam diri kita masing-masing. Lingkungan keluarga kita jaga dengan sebaik mungkin. Lingkungan kita hidup
di sekitar kita. Mari kita hidupkan semangat untuk senantiasa menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya sampaikan dalam event-event kajian, man akhya sunnati inda fasadi ummati, barang siapa yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasul, inda fasadi ummati, dikala umatku sedang pada lesu, dikala umatku sedang pada loyo, dikala umatku sudah tidak bangga dengan identitas keislamannya, di tengah-tengah umatku yang sedemikian parahnya, toh masih ada sekelompok manusia yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasul, falahu mijlu ajrin syahid, maka mereka berhak mendapatkan pahala orang-orang yang mati syahid. Semoga kita bersama termasuk kelompok yang disebutkan dalam hadis tersebut. Para jamaah, baik bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita berusaha menjadi orang yang beriman kepada Allah wa amilus salihah, tentunya jalan yang kedua menuju ridha Allah. Di samping iman kepada Allah, mari untuk sama-sama jangan bosan-bosan menjalankan amal solih. Kita usahakan agar itu tetap istiqomah. Kata Rasul, badiru ilal a'mali solihah, bersegeralah, berlomba-lombalah, bersemangatlah dalam menjalankan amal soleh. Kenapa satakuna fitanun? Karena sebentar lagi kita memasuki zaman fitnah. Gambaran zaman fitnah, kata Rasulullah, tusbihu rajul fihi mu'minan wa yumsi kafirun. Pada pagi harinya mereka beriman kepada Allah, pada sore harinya dia tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah. Atau mungkin sebaliknya, pada sore harinya dia iman kepada Allah, pada pagi harinya dia tidak beriman kepada Allah. Gambaran semacam itu kamu tamattiun bidinihi kal qabid alal jamr. Orang-orang yang sudah hidup di zaman fitnah, kata Rasul, bagaikan dia menggenggam bara api. Seseorang yang konsekuen akan ajaran agamanya bagaikan menggenggam bara api. Jika kita tidak kuat memegangnya, maka kita lepaskan begitu mudah akidah kita. Kita lepaskan begitu mudah iman kita, dan itu tidak kita harapkan bersama. Oleh karenanya, mari para jamaah, agar kita senantiasa berada dalam ridha Allah, jalan-jalan menuju ridha Allah, amanu wa amilus solihan. Baru setelah itu, alaikum bitaqwallah. Mari kita sama-sama menjadi orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya kita menyisakan hidup ini ketika kita menghadap kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu sering disampaikan para khatib setiap Jum'ah
atau mungkin para masyayikh kita, para ustadz kita, betapa pentingnya pesan itu. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebagian ulama ada yang menjelaskan gambaran orang-orang yang haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, bi ayyuta'a wala ya'si. Dia senantiasa taat kepada Allah, dia berusaha menjauhi segala maksiat. Wa yaskur wa la yakfur. Gambaran orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya, dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkur wa la yansa. Di samping itu dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak melupakan Allah. Jika itu sudah kita dapati dalam diri kita, maka kita betul-betul menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Pesan Allah, wala tamutunna, jangan sekali-kali Anda mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam, kecuali mati dalam keadaan iman. Oleh karena itu, agar kita mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, sebagian ulama ada yang memberikan resep fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radilah wa takhalli an kulli fadilah. Agar ketakwaan kita kepada Allah bisa menjadi sempurna, mari kita biasakan setiap waktu, setiap saat, setiap hari untuk sama-sama menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Dan setelah itu at-tahalli an kulli fadilah, berusaha menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah kita menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wa asbabuha katsirah. Dan sebab-sebab orang yang menjadi orang yang bertakwa itu banyak sekali. Satu di antaranya ayyulahidul insan annahu abdun dalilun. Kita harus merasa bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang memiliki berbagai macam keterbatasan, makhluk yang memiliki berbagai macam kelemahan. Sehingga kalau itu sudah kita sadari, maka kita hanya berharap semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa hadir ke majelis taklim, bisa sama-sama menjalankan sholat jamaah, baru dilanjutkan bisa ikut kajian setiap hari Jumat. Itu jangan semata-mata karena usaha Anda sendiri, tapi itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa untuk menghindari maksiat, jangan semata-mata itu dari kemampuan kita, tapi itu semata-mata
berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari kita sama-sama senantiasa menyadari bahwa kita terlalu banyak kelemahan, keterbatasan, sehingga yang kita harapkan semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita menjadi orang-orang yang senantiasa beriman, beramal salih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wajib kita syukuri. Baru setelah itu yang kedua, ayyadhkura ihsanallah ta'ala. Di samping kita menyadari bahwa manusia begitu banyak kelemahan yang kita miliki, di samping itu mari kita memperbanyak mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita. Sehingga dengan mengingat kebaikan itu dari Allah, maka kita terhindar dari orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai sejak kita bayi sampai hari ini, kalau kita menghitung begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang sudah berikan kepada kita, pantaskah kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada hambanya. Kata Allah, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Di saat orang lain sakit, hari ini kita tetap sehat. Kurang apa? Di saat orang lain begitu banyak kekurangan, hari ini kita merasa cukup. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau kita pandai mengingat-ingat begitu banyak kebaikan yang itu semuanya Allah berikan kepada kita, maka akan sangat malu jika dalam ibadah kita tidak mampu memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah ciptakan jagat raya ini semata-mata untuk kita. Oleh karenanya mari berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsinahu. Wa fi riwayatin innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyutkinahu. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya ketika dia beramal, dia berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal, dia berikan amal yang sempurna kepada Allah. Tidak hanya sekedar wajibnya, sunnah-sunnahnya kita jalankan. Kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Agar kita menjadi kelompok orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat tidak hanya cukup aspek dohiro. Di samping aspek dohiro ketika sholat sesuai dengan syarat rukun sholat. Tapi aspek surah batinah, setidak-tidaknya mari kita jalani. Ibadah yang kita lakukan apapun bentuknya, usahakan semata-mata ikhlas karena Allah. Sahih amaluka bil ikhlas. Luruskan amalmu dengan ikhlas. Karena Allah hanya menerima amal manusia kecuali ketika dia beramal dia betul-betul bisa memurnikan Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatku ihsanallah alaih.
Baru setelah itu yang ketiga, kita menjadi kelompok orang yang bertakwa. Ayyadhkura, hendaklah kita memperbanyak mengingat datangnya kematian. Karena dengan mengingat banyak datangnya kematian, justru kita lebih hati-hati. Karena manfaat orang yang banyak mengingat kematian, satu di antaranya takjilut taubah, bergegas, bersegera untuk taubat kepada Allah. Siapa sih manusia yang tidak punya salah? Bukankah manusia adalah tempatnya salah dan dosa? Kullu insanin khata', kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam tidak lepas dari salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun al-mustaghfirun. Dengan memperbanyak mengingat kematian, sehingga ada upaya untuk bergegas menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu memperbanyak bekal dalam rangka melanjutkan perjalanan berikutnya dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Karena hanya ada dua golongan, kalau tidak min ahli saqawah berarti kita menjadi kelompok min ahli sa'adah. Kalau tidak min ahli sa'adah berarti kita menjadi kelompok min ahli saqawah. Menjadi kelompok orang-orang yang bahagia menuju ridha Allah, tentu itu harapan kita bersama. Makanya dalam surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 Allah sudah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Makanya para jamaah, mari agar kita senantiasa mengingat akan datangnya kematian, takjilut taubah, dampak positifnya agar kita bergegas menuju ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bergegas memperbanyak amal solih, agar kita bersemangat dalam menjalankan ibadah. Ketika sahabat Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, kulli al-Islam, ya Rasul, katakan kepadaku tentang Islam. Apa jawab Rasulullah? Qala amantu billah, jadilah orang yang beriman kepada Allah, summastaqim, baru setelah itu berusahalah untuk istiqomah. Kalau kita sudah berusaha untuk istiqomah, ketika mengatakan saya iman kepadamu ya Allah, lalu memperkuat pendirian kita untuk senantiasa terus menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, hatta tanala karamati fil akhirah, hingga kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu banyak kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus diberikan kepada orang-orang yang bisa istiqomah. Kenapa? Li'annal istiqomah khairun min alfi karamah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Sebagian ulama ada yang mengatakan kun tolibal istiqomah, jadilah orang-orang yang senantiasa mencari istiqomah. Walatakun karomah, jangan mencari kemuliaan.
Karena dengan amal ibadah yang istiqomah, sedikit demi sedikit kita mampu mendawamkan, kita mampu mengistiqomahkan. Insya Allah meskipun sedikit demi sedikit, maka kabar gembira yang Allah sampaikan khusus bagi orang-orang yang bisa istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ada yang menjelaskan Allah akan menurunkan malaikat. Sebagian riwayat Allah akan memberikan rahmat. Pada saat apa? Indal maut. Pada saat kita menjelang sakaratil maut. Apa yang dikatakan Allah kepada mereka, orang-orang yang bisa beramal dan istiqomah? Kata malaikat-malaikat Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah Anda takut wahai fulan, janganlah Anda sedih wahai orang-orang yang bisa beribadah secara istiqomah. Surga tempat kembalimu. Jaminan orang-orang yang min ahlil jannah ketika kita mampu istiqomah. Ada riwayat an Aisyah qalat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ahabbu ilallah. Ketika Rasulullah ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Qala adwamuha wa in qalla wa qalla. Amal yang kita kerjakan secara kontinu, secara terus menerus, wa in qalla wa qalla, meskipun sedikit sedikit. Karena kebahagiaan dari Allah begitu luar biasa bagi orang-orang yang bisa menjalankan ibadah secara istiqomah. Agar kita mampu mengistiqomahkan amal ibadah, mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, untuk tetap memeluk agamamu. Atau mungkin barangkali Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau sesatkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Ini sebuah permohonan agar kita diberikan kekuatan terus untuk bisa beramal secara istiqomah. Makanya para jamaah, mari kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ketika beribadah, kita menjadi kelompok orang-orang yang berada dalam ridha Allah, menjadi kelompok orang-orang yang disebut Allah dalam Al-Qur'an, ulaika hum khairul bariyah. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga kita betul-betul berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal hina. Allahumma ya dafi al bala idfa annal bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wasuyuf al mukhtalifa wal zalazil wat taun wal mihan wal fitan
ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu ayyafir li wa yaghfir lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.